Janganlah kau menghina kelompok lain. Jangan menghina kaum lain. Jangan menghina orang lain. Sangat boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik dari kamu. Wala nisa'um min nisa'in. Ini perempuan-perempuan juga tuh. Hei. Salatnya rajin, puasanya rajin. Tapi memfitnah orang, mengunjing orang, ngadu domba orang. Salam sehat semua, kembali di AK Channel. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Rhoma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Hoax ngetren, Rhoma sindir lewat gibah 43 tahun silam. Maraknya berita bohong dan ujaran kebencian dalam 10 tahun terakhir ternyata sudah dipantau oleh Rhoma Irama. Raja dangdut itu pada awal 80-an menciptakan lagu berjudul Gibah. Lagu berbahasa Arab itu mulanya asing, tapi begitu mencerna lirik dan musiknya langsung hits. Dari sisi lirik, lagu ini sangat berani bahkan menohok bagi mereka yang suka gibah atau menggunjing. Konon, pemerintah Presiden Soeharto yang saat itu tidak suka Rhoma mulai melunak. Tersanjung banyaknya orang menggunjing Pak Harto. Rhoma tidak disukai karena pada pemilu 1977, Raja Dangdut membantu kampanye P3 mengalahkan Golkar di DKI Jakarta. Bagaimana latar belakang lahirnya lagu ini? Asum, sosok yang bebas dari dosa. Kepada sesama manusia juga luar biasa. Beliau dibuli, dicaci, dihina, difitnah, disakiti secara fisik. Tidak pernah marah kepada orang yang menganiaya, menyakiti, memfitnah. Tidak pernah marah. Ada satu kisah ketika beliau berdakwah di kota Taif, dilemparin batu. Bukan hanya dihina, dihujat, dilempari batu. Berdarah wajah, kaki, tangan beliau. Jibril alaihissalam marah. Jibril aja punya marah. Ya Muhammad, dibisikin Nabi, ini orang-orang Taif ini telah berbuat durhaka kepada engkau. Coba angkat tanganmu kepada Allah. Sebagaimana para nabi dulu, ketika umatnya mendurhakai nabinya, tuh Nabi angkat tangan minta ini kaum diazab. Kamu angkat tangan biar aku yang himpit Taif ini dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Tidak Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah bimbingan, maafkan mereka. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Nggak paham tentang akidah, tentang akhlak, nggak paham. Kepada hewan juga luar biasa. Dalam pemerintahan dewasa ini, tidak kurang Presiden Joko Widodo ikut resah maraknya kabar bohong, hoax, dan ujaran kebencian. Dalam peringatan Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi meminta media arus utama harus bisa meluruskan pemberitaan yang bengkok. Jokowi mengatakan digitalisasi proses komunikasi membuat semua orang bisa jadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dilihat dan dialami. Hal ini terjadi di media sosial. Semuanya bisa memberitakan apa yang dilihat, apa yang dialami. Setiap saat di medsos kita kebanjiran berita. Ada yang objektif, aktual, kritik yang baik. Tapi banyak juga berita bohong, hoax yang mengganggu akal sehat kita. 43 tahun silam Rhoma Irama menyadur Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Janganlah kau menghina kelompok lain. Jangan menghina kaum lain.
Jangan menghina orang lain. Sangat boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik dari kamu. Wala nisa'um min nisa'in. Ini perempuan-perempuan juga tuh. Hei. Perempuan. Jangan mengecilkan, menghina perempuan yang lain. Sangat boleh jadi mereka lebih baik dari orang yang menghina, menghujat. Jadi Allah melarang keras umat Islam untuk menghina, menghujat, mengecilkan orang lain. Karena sangat boleh jadi yang kita kecilkan, yang kita hina, yang kita hujat, itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Ya, itu satu, ingat itu. Yang kedua, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang beriman, jauhilah buruk sangka. Buruk sangka itu su'udzan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhkanlah perbuatan buruk sangka, su'udzan. Karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Buruk sangka itu dosa. Jadi berhusnudzan itu jauh lebih mulia daripada su'udzan. Ya. Makanya Allah pada lain ayat berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang seorang fasik kepadamu membawa berita, fatabayyanu. Jadi kalau ada orang fasik bawa berita, jangan langsung ditelan. Fatabayyanu, tabayun dulu, artinya check and recheck. Dan inilah ref lagu Ghibah. Apabila kau tahu ruginya menggunjing orang, pasti kau tak mau melakukan. Maukah kau tanggung dosa orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Jangan Anda berbuat ghibah. Dan ref kedua sama kerasnya. Siapa yang suka membuka aib temannya, berarti dirinya lebih hina dan tercela. Siapa yang suka menggunjing sesamanya, berarti dia suka makan bangkai saudaranya. Jangan Anda berbuat ghibah. Dan jangan saling menggunjing di antara kalian. Saling menjelek-jelekan, menggunjing. Ini yang namanya ghibah. Ghibah itu membuka aib orang. Itu perbuatan dosa yang luar biasa merugikan kita, tapi hampir nggak terasa orang melakukannya. Kalau dia ngomongin orang betah berjam-jam itu. Kopi habis 3 gelas masih belum kelar itu. Nambah lagi, rokok sebungkus setengah udah habis nih. Ngomongin orang nggak terasa itu. Waduh, dicari-cari kelemahan orang. Dibicara-bicarakan kelemahan orang, aib orang. Dibuka-buka rahasia orang. Ini ghibah. Mau tahu sanksinya orang berghibah? Ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, pasti kamu akan membencinya. Yang kita ngomongin nih, bayangin. Mati, jadi bangkai. Allah mengibaratkan menggunjing itu orang sama dengan kita makanin bangkai, daging bangkainya. Tidak hanya Presiden, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Agung Sabar Santoso mengajak masyarakat melawan hoax. Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara itu menjelaskan saat ini jumlah pengguna internet terus bertambah seiring waktu. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat jumlah pengguna di Indonesia 132 juta orang. Era internet mampu menghadirkan berbagai kemudahan tapi juga keresahan. Sekitar 800.000 situs di Indonesia terindikasi penyebar informasi palsu.
Ia menyebut internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling curiga. 40 tahun lalu Roma menciptakan lagu Bahayanya Gibah. Kalau dulu gibah hanya dari mulut ke mulut, kini di era medsos semua orang mampu bikin media. Tanpa adanya kemampuan ilmu dan literasi, akhirnya hoax merajalela. Itu orang yang merugi ya, Pak Elit. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi memfitnah orang, mengunjing orang, ngadu domba orang, itu menghabiskan pahalanya, menimbun dosa-dosa orang lain kepadanya. Akhirnya Pak Elit. Di akhirat dia termasuk orang yang Pak Elit. Besar pasak daripada tiang. Dosanya akhirnya lebih banyak daripada pahala-pahalanya. Nah sekarang ini, zaman sekarang, itu dengan adanya media sosial, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya Twitter, ya. Itu Masya Allah, itu berseliweran, itu saling hujat, saling fitnah, saling hina. Nabi astagfirullahaladzim pernah satu saat menyatakan perpecahan sebuah bangsa karena adanya saling menghujat, saling fitnah. Bangsa ini bisa pecah akibat ujaran kebencian, fitnah, hujat menghujat, sehingga menghancurkan persatuan dan kesatuan, menghancurkan ukhuwah Islamiyah, menghancurkan ukhuwah basyariyah, bahkan bisa menghancurkan ukhuwah wataniyah. Persatuan umat Islam bisa pecah karena adanya hujat menghujat, fitnah memfitnah, gunjing menggunjing. Persatuan nasional bisa pecah dengan adanya saling menghujat. Demikian sobat, info analisis lagu Gibah meski diciptakan 43 tahun lalu, tapi liriknya masih relevan sampai sekarang. Sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan dalam update seputar Rhoma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.